Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita coba gali sesuatu yang kelihatannya sederhana ya. Tapi sebenarnya, pertanyaannya dalam banget. Keindahan. Kita kan sering ya lihat bunga, terus kagum gitu. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sebentar, terus mikir, kenapa ya bunga itu kok indah? Apa itu cuma selera aja? Sesuatu yang subjektif gitu? Atau, jangan-jangan ada alasan objektif di baliknya? Nah, sumber kita kali ini bab 14 dari buku yang selalu bikin mikir, The Beginning of Infinity-nya David Deutsch. Bab ini nanya spesifik, kenapa bunga itu indah? Jadi, misi kita di pembahasan kali ini, kita mau coba tantang anggapan umum lah ya, kalau keindahan itu ya suka-suka orang. Kita mau bongkar argumen dari buku ini, yang agak mengejutkan, soal kemungkinan adanya standar keindahan objektif. Dan ditemukannya ya di bunga itu. Oke, mari kita bongkar ini. Iya, ini pertanyaan yang langsung nusuk ke asumsi dasar kita ya. Kan biasanya gitu, beauty is in the eye of the beholder. Keindahan itu dianggap relatif, personal, tergantung siapa yang lihat. Rasanya kok aneh gitu ya mikirin ada standar objektif buat sesuatu yang sepersonal keindahan. Benar. Tapi ya seperti biasa, Deutsch ini suka nantang status quo. Buku ini argumennya kuat loh, bahwa mungkin aja ada standar keindahan yang objektif. Mirip lah katanya kayak ilmuwan gitu. Sering bilang teori yang elegan atau persamaan yang simetris itu indah. Bukan cuma berguna atau benar, tapi indah. Oh iya ya, ada kualitas intrinsiknya gitu ya. Betul, melampaui fungsi doang. Contoh menarik nih di buku, dari Peter Shaffer soal musik Mozart. Dia bilang, coba ubah satu nada aja, pasti keindahannya berkurang. Nah, pernyataan ini kan nunjukin ada struktur yang presisi, standar objektif, setiap bagian pas di tempatnya, diubah dikit aja rusak. Susah banget mau memperbaiki Mozart. Pertanyaannya jadi, di mana konsep yang sama, standar objektif yang sulit diubah ini bisa berlaku buat bunga di taman kita? Aneh kan kedengarannya? Nah, itu dia. Itu yang bawa kita ke inti bab 14 ini. Jadi kenapa bunga perlu punya keindahan objektif, bukannya fungsinya cuma narik perhatian penyerbuk aja. Lebah, kupu-kupu, burung kolibri itu. Kan biasanya kita mikirnya gitu. Iya, pandangan umumnya gitu. Warna cerah, bentuk unik, aroma, itu semua kan sinyal buat penyerbuk. Tapi, nah ini dia, kenapa sinyalnya harus berupa keindahan? Kenapa nggak, ya udah sinyal fungsional aja, jelas mencolok? Misalnya, kenapa nggak evolusi jadi kayak papan neon biologis gitu, kedap-kedip nektar gratis di sini? Iya juga ya. Kenapa harus lewat jalur estetika yang rumit begini? Apa untungnya indah secara evolusi? Nah, disinilah argumen utama bab 14 ini masuk. Deutsch bilang, bunga itu mengembangkan keindahan objektif sebagai solusi. Solusi buat masalah komunikasi yang fundamental banget. Masalahnya adalah gimana cara komunikasi yang efektif dan jujur antar spesies yang beda banget. Bunga kan perlu ngomong sama serangga atau penyerbuk lain. Komunikasi antar spesies ya? Dan ini bukan komunikasi biasa loh. Coba bayangin bedanya bunga sama lebah tuh kayak apa. Nggak ada bahasa sama, nggak ada budaya, nggak ada kesepakatan, genetiknya juga jauh banget. Jadi gimana caranya bunga bisa kirim sinyal yang dipahami, dan yang penting nih, dipercaya sama lebah. Gimana lebah tahu tampilan bunga yang menarik itu bukan tipuan, bukan jebakan, bukan sinyal kosong. Bener juga ya. Masalah kepercayaan. Sering ada sinyal genetik atau perilaku yang dipahami bersama. Tapi antara bunga sama lebah, wah ini masalahnya jauh lebih rumit. Oke, terus solusinya gimana menurut Deutsch? Solusinya yaitu tadi, keindahan objektif. Konsep kuncinya, keindahan objektif ini sifatnya sulit diubah atau hard to vary. Sulit diubah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, sama kayak teori ilmiah yang bagus, itu kan sulit diubah sembarangan tanpa jadi salah atau nggak cocok lagi sama bukti. Nah, keindahan objektif di bunga juga gitu. Sulit diubah atau ditiru sembarangan tanpa merusak fungsinya. Fungsinya? Berarti narik penyerbuk yang tepat itu ya? Oh, ini beneran ada hadiahnya, makanan. Sinyal ini jujur justru karena sulit dipalsukan. Oke. Analogi teori ilmiah tadi menarik. Jadi teori ilmiah itu indah karena ringkas, akurat, jelasin banyak data. Kalau diubah jadi nggak cocok sama realitas. Nah, kalau keindahan bunga, dia indah karena efektif dan andal nyampein pesan sumber makanan bagus di sini ke target yang pas. Kalau desainnya diubah sembarangan, pesannya jadi gagal, gitu ya? Persis. Anda nangkep intinya.
Teori ilmiah sulit diubah karena terikat sama kebenaran objektif alam semesta. Keindahan bunga, menurut argumen ini, sulit diubah karena terikat sama fungsi biologi spesifik dan kebutuhan jadi sinyal yang dipercaya spesies lain. Coba bayangin, kalau bunga nipu, sinyalnya indah tapi nggak ada hadiahnya. Atau sinyalnya gampang banget ditiru sama pesaing. Atau tanaman lain yang nggak relevan. Sistem komunikasinya bakal runtuh kan? Iya, pasti kacau. Nah, seleksi alam bakal lebih milih penyerbuk yang pinter bedain sinyal jujur. Dan juga milih bunga yang bisa hasilin sinyal jujur yang susah ditiru. Keindahan objektif jadi solusinya. Ini jadi keinget ide lain ya, misalnya dari Richard Dawkins ya, soal DNA nyimpen pengetahuan tentang lingkungan leluhur. Tapi itu kan pengetahuan di dalam satu garis keturunan. Adaptasi intraspesies. Masalah bunga dan penyerbuk ini, seperti yang Anda bilang tadi, komunikasi antar spesies. Beda banget. Mereka nggak bisa tukeran kode genetik atau ngandelin insting yang sama persis. Betul. Butuh semacam jembatan komunikasi universal. Dan kata Deutsch, jembatan itu ya keindahan objektif ini. Tepat sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang mungkin muncul di benak Anda juga para pendengar. Oke, anggaplah keindahan bunga ini emang evolusinya buat ngomong ke serangga. Tapi, kenapa kita, manusia, kok sering juga terpukau sama indahnya bunga? Kita kan jelas bukan target penyerbukannya. Iya. Nggak nyari nektar dari mawar atau tulip. Iya. Kenapa standar estetika yang sama bisa menarik buat lebah dan manusia? Aneh gak sih? Itu pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya bahwa kita ke dua konsep kunci, koevolusi dan sifat universalitas mekanisme pengenalan pola tertentu. Pertama, koevolusi. Ini proses di mana dua spesies atau lebih saling mempengaruhi jalur evolusi masing-masing. Jadi, bukan cuma bunga yang evolusi bikin sinyal indah, tapi serangga juga berevolusi untuk ngenalin dan merespons sinyal itu. Jadi serangganya juga belajar ya secara evolusi. Ya, serangga itu ngembangin semacam algoritma biologis, mungkin tertanam di sistem sarafnya, untuk deteksi pola-pola yang nandain keindahan objektif ini. Ini bukan respons pasif aja loh, ini kemampuan yang diasah seleksi alam. Karena serangga yang pintar ngenalin sinyal jujur, ya lebih sukses cari makan dan bereproduksi. Oke, masuk akal. Terus kenapa manusianya tertarik? Nah, disinilah Deutsch nyambunginnya ke konsep penjelas universal atau universal explainers dari bagian lain bukunya. Manusia itu, menurut dia, unik. Kita punya kapasitas kognitif yang pada prinsipnya nggak terbatas buat memahami, menjelaskan, dan nyiptain pengetahuan baru tentang alam semesta. Artinya, kita punya kapasitas unik buat ngerti dan jelasin alam semesta. Kapasitas universal? Iya, dan kapasitas universal buat penjelasan dan pengenalan pola ini, kata Deutsch, nggak terbatas di sains atau logika aja. Kemampuan kita ngenalin struktur yang bagus, penjelasan elegan, pola koheren yang kita pakai di sains dan matematika mungkin berlaku juga di ranah estetika. Jadi kita bisa nangkep keindahan bunga itu karena otak kita emang dirancang buat ngenalin pola ya? Kurang lebih gitu, kita bisa ngenalin dan menghargai standar objektif keindahan yang sama yang dieksploitasi bunga. Bukan karena kita nyari nektar, tapi karena otak kita yang dirancang buat memahami pola-pola fundamental di alam semesta, juga bisa menangkap kebenaran objektif dalam estetika bunga itu. Semacam resonansi kognitif lah dengan struktur objektif yang ada di sana. Wow. Jadi kapasitas kita buat memahami alam semesta secara luas, bikin kita bisa nyadap atau ngenalin standar keindahan yang tadinya buat tujuan komunikasi yang beda banget. Itu ide yang cukup radikal ya? Memang radikal, dan ini ada konsekuensi logis lain yang disinggung di buku, mungkin lebih spekulatif tapi menarik. Deutsch nanya, kalau standar keindahan objektif bisa muncul di evolusi bunga, mungkin nggak hal serupa terjadi di penampilan fisik manusia? Maksudnya penampilan fisik kita? Iya, penampilan kita kan juga dipengaruhi seleksi, terutama seleksi seksual, milih pasangan. Dia berspekulasi, mungkin aja seleksi seksual pada manusia juga pelan-pelan banget dorong kita ke arah standar keindahan fisik yang punya komponen objektif, selain preferensi kultural atau spesifik spesies tentunya. Wah, menarik juga. Tapi, dia juga nambahin catatan hati-hati. Kita mungkin belum terlalu jauh di jalur ini. Manusia kan baru pisah dari kerabat primata kita dalam skala waktu evolusi yang relatif pendek ya. Berapa lama tuh?
beberapa ratus ribu sampai jutaan tahun lah, tergantung definisinya. Jadi mungkin belum cukup waktu buat standar objektif yang kuat muncul sepenuhnya dan dominan kayak di bunga, yang udah evolusi bareng penyerbuknya puluhan sampai ratusan juta tahun. Oke, balik sebentar ke ide utama tadi, sulit diubah. Ini konsep kuat sih. Tapi ada satu yang masih agak mengganjal buat saya. Mungkin buat Anda juga. Keindahan, apalagi di seni, musik, atau pas lihat pemandangan alam, itu kan sering rasanya personal banget, dalam, tapi susah banget dijelasin pakai kata-kata. Iya. Kita ngerasa itu indah, tapi kenapa persisnya? Gimana kita bisa bilang sesuatu itu objektif kalau kita aja susah definisiin secara eksplisit? Nah, disinilah jadi sangat menarik. Anda nyentuh poin penting banget soal sifat pengetahuan estetika. Bener banget, pengetahuan kita soal keindahan seringnya ineksplisit, nggak terucap, nggak terartikulasi. Seorang komponis kayak Mozart, mungkin dia tahu kenapa susunan nada itu bener dan indah. Dia paham banget strukturnya. Sama juga pendengar yang terlatih atau penikmat seni yang pengalaman bisa merasakan kedalaman dan keindahan itu. Tapi nggak bisa ngomonginnya ya? Nah itu dia, menerjemahkan pemahaman implisit ini, penjelasan musikal atau visual itu ke dalam kata-kata atau rumus eksplisit, itu tantangan luar biasa. Bahasa verbal kita seringnya nggak cukup kaya atau presisi buat nangkap kompleksitas dan nuansa penjelasan estetika ini. Tapi, dan ini poin krusial, Deutsch, sulitnya artikulasi itu nggak berarti standar objektifnya nggak ada. Oh, terus buktinya apa? Bukti objektivitasnya justru ada di fenomena diminishment yang tadi kita sebut. Fakta bahwa kalau Anda coba ubah elemen kunci sembarangan, satu nada, satu sapuan kuas, satu proporsi di desain bunga, keseluruhan efeknya seringkali rusak atau berkurang keindahannya. Jadi rusak kalau diubah sembarangan itu kayak tes litmusnya ya, meskipun kita nggak bisa nulis rumusnya. Tepat. Fakta bahwa ada konsekuensi negatif yang bisa dirasain pas strukturnya diubah, itu nunjukin ada sesuatu yang benar atau optimal soal konfigurasi aslinya. Ada penjelasan objektif yang mendasarinya. Meskipun penjelasan itu mungkin ngumpet di kompleksitas polanya sendiri dan susah kita ungkapin secara verbal. Keindahan objektif itu punya struktur internal yang koheren dan sulit divariasikan tanpa kehilangan esensi penjelasannya. Oke, paham. Penting juga bedain apresiasi keindahan objektif ini dari jenis ketertarikan atau preferensi lain. Ini bukan sekedar respons mekanis atau fungsional, kayak mobil berhenti di lampu merah. Itu kan cuma ngikutin aturan. Beda juga dari preferensi bawaan yang mungkin lebih simpel. Misalnya, ada studi Watanabe itu nunjukin burung gereja di lab cenderung lebih suka musik harmonis daripada disonan. Ini menarik sih, tapi menurut Deutsch, ini mungkin lebih ke preferensi biologis dasar aja. Belum tentu apresiasi ke struktur penjelasan yang dalam di balik musik yang benar-benar indah. Jadi bukan sekedar suka atau nggak suka di permukaannya. Betul. Apresiasi keindahan objektif kayak di musik Mozart atau bunga yang kompleks, itu melibatkan pengenalan terhadap kedalaman, kekayaan, koherensi dari penjelasan yang terkandung di dalamnya. Teori-teori lain soal seni, misalnya, seni harus punya fungsi praktis, utilitarian, atau seni cuma ekspresi emosi pribadi seniman, itu menurut Deutsch gagal nangkap aspek fundamental ini. Penciptaan sesuatu yang baru, yang punya standar keindahan objektifnya sendiri, terkait sama kualitas penjelasan yang dikandungnya. Oke, ini mulai nyambung nih semua. Jadi, kalau kita coba rangkum argumen utama bab 14 ini ya, keindahan bunga itu bukan sekedar produk sampingan evolusi atau selera acak serangga. Tapi ini contoh konkret gimana standar objektif, yaitu keindahan yang strukturnya sulit diubah tanpa merusaknya, muncul sebagai solusi elegan buat masalah komunikasi mendasar. Gimana spesies beda banget, bisa tukeran sinyal jujur, dan bisa diandalin. Iya, intinya begitu. Guys, standar universal keindahan ini. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Iya, secara ringkasnya sih, bab 14 ini nawarin kerangka berpikir yang kuat ya, buat pahami keindahan, khususnya bunga, bukan lagi sebagai misteri subjektif yang nggak kepecahin, tapi sebagai fenomena alam yang punya penjelasan objektif. Penjelasan ini akarnya kuat di kebutuhan evolusioner, butuh sinyal komunikasi andal dan sulit dipalsuin antar spesies, dan diwujudkan lewat prinsip universal soal kualitas penjelasan, yaitu sulit diubah. Menarik. Ini nunjukin gimana konsep yang mungkin kelihatan abstrak kayak kriteria teori ilmiah yang bagus juga harus sulit diubah biar pas sama realitas.
Ternyata punya padanannya di proses biologis kayak evolusi bunga. Jadi ini kayak menjembatanin dunia biologis sama prinsip-prinsip yang lebih fundamental soal gimana pengetahuan diciptakan, dikomunikasikan, dievaluasi, baik di sains maupun di estetika. Implikasinya bisa luas ya berarti? Banget. Relevansi lebih luasnya cukup dalam loh. Kalau standar objektif kayak keindahan bisa muncul dan dikenali lintas batas spesies di bumi, ini kasih kesan bahwa pencarian kebenaran, keindahan, atau standar universal lain, entah di sains, matematika, seni, moralitas, komunikasi, mungkin bukan cuma ciri khas manusia. Bisa jadi ini aspek fundamental gimana pengetahuan dan kompleksitas muncul di alam semesta. Proses ini bahkan mungkin bisa melintasi batas biologis yang kita kenal. Artinya, prinsip penjelasan yang baik itu mungkin sifatnya kosmik, universal banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga argumen dari bab 14, The Beginning of Infinity, ini kasih Anda lensa baru ya, saat mungkin nanti lihat sekuntum bunga, atau bahkan pas merenung soal arti keindahan itu sendiri. Sebagai penutup, seperti biasa, kami mau tinggalin Anda dengan 1 atau 2 pemikiran provokatif buat direnungkan lebih lanjut, yang terinspirasi dari diskusi kita hari ini. Kalau benar, keindahan punya dasar objektif yang bisa dikenali lintas jurang spesies, bunga ke serangga, bahkan oleh kita, mungkin nggak sih ini buka kemungkinan yang lebih fundamental? Mungkinkah keindahan objektif ini jadi semacam prototipe atau malah fondasi untuk bahasa universal pertama yang memungkinkan komunikasi bukan cuma sama bentuk kehidupan lain di bumi yang belum kita pahami, tapi mungkin suatu hari nanti sama kecerdasan di luar sana kalau memang ada. Pemikiran yang jauh ya. Atau coba kita balik perspektifnya. Seberapa banyak sih dari apa yang kita anggap indah secara naluriah dalam hidup kita sehari-hari? Entah di karya seni, musik, arsitektur, atau bahkan daya tarik fisik antar manusia. Sebenarnya itu cuma gema atau resonansi dari kebutuhan evolusioner purba yang tujuannya mungkin beda banget dari apresiasi estetika sadar kita saat ini. Wah, itu bisa mengubah cara pandang kita ya. Kalau kita sadar ini, mungkin nggak pemahaman ini nantang pandangan kita yang mungkin terlalu fokus ke manusia, antroposentris, soal apa sebenarnya makna dan asal-usul keindahan. Pertanyaan untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.